Kita akan lanjut di poin ke-16 insya Allah. Di poin pertama di halaman 39, sabar atas musibah dan yakin terhadap ketentuan Allah yang maha hak. Maksudnya pasti apa yang Allah putuskan itu benar. Ya. Dan Allah juga ibu-ibu sekalian dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW tidak akan menguji seorang hamba di atas kapasitasnya. Jadi kalau ada ujian datang kepada kita, Allah tahu kita mampu melaluinya. Makanya ujian orang berbeda-beda. Karena Allah sudah tahu ujian ini yang cocok buat dia, gitu ya, dan bisa dia lalui. Allah tidak akan menguji seorang hamba di atas kemampuannya. Artinya jangan pernah putus asa dan ibu mengatakan, oh kenapa berat sekali ya? Tidak, sebenarnya tidak berat. Allah sedang menguji kita dan pada saat itu tanda kutip ya, Allah begitu sayang dengan kita karena Allah ingin kita kembali kepadanya. Ayo manja kepada saya kembali lagi gitu ya. Maka dengan ada ujian itu kita jadi lebih khusyuk, kita lebih konsentrasi dalam berdoa ya. Bahkan seringkali kita netesin air mata mungkin yang tidak terjadi kalau sedang ada nikmat. Ya seperti itulah. Poin demi poin sudah kita bahas termasuk poin yang kedua tentang masalah memperhatikan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW atau kembali kepada wahyu supaya panduannya benar. Di poin ketiga meyakini bahwa seorang mukmin pahitnya, meyakini bahwasanya bagi seorang mukmin pahitnya dunia adalah manisnya akhirat. Maksudnya semua apa yang datang dalam bentuk ujian di dunia itu akan manis nanti hasilnya di akhirat. Sebagaimana Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Orang-orang sabar akan mendapat balasan tanpa ada batasan lagi, ya, tanpa ada batasan. Juga yang keempat memohon pertolongan dan mengadu hanya kepada Allah Taala, bertawakal kepada Allah dan terus saja ya berusaha bersifat dengan sifat sabar. Jadi maksudnya kalau sedang ada masalah, ibu boleh konsultasi pada ahlinya, pada dokter kalau sakit misalnya, hukum-hukum agama pada ustadz atau ustazah misalnya, tapi bukan semua manusia ya kita sampaikan permasalahan kita. Saya sudah pernah beri contoh tuh hari kadang-kadang kita cerita pada kedua orang tua kita berat, sebenarnya kita tambah beban buat mereka. Khawatirnya nanti kita niatnya baik, mau dengar saran mereka, tapi ternyata kita malah jadi beban buat dia atau buat mereka, gitu kan? Karena mungkin mereka jadi kepikiran permasalahan kita, mungkin ada yang sakit karena pikirin masalah kita. Kenapa kita nggak kembali kepada pencipta Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan permasalahan kita dan Allah akan berikan jalan keluarnya ya. Yang kelima meyakini bahwa tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah agama. Kalau masalah musibah dunia kecil, kehilangan makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, apalah urusan dunia itu kecil semua, jangan dibesar-besarin. Bisa kita ganti gitu ya. Tapi kalau sudah musibah agama, keimanan seseorang hilang, murtad dari agama atau tidak sholat, ini musibah yang sangat besar ya. Itu juga sudah dijelaskan di poinnya. Yang keenam mengetahui dan meyakini keutamaan orang yang teringat akan musibah di masa lalu. Jadi ada keutamaan kalau ibu misalnya pernah kena musibah, lalu ibu ingat untuk mengenangnya. Ya, misal contoh kita kan anggaplah yang hadir bisa umur 40 ke atas ya. 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Saya yakin kita semua sepakat berapa banyak ujian yang sudah kita lalui. Dan toh menemukan jalan keluar, bukankah dari hal kecil tiap hari kita lapar, tiap hari kita haus, tiap hari kita capek, kita berapa kali sakit dan sembuh, kita berapa kali pernah ada masalah dengan orang, toh selesai juga, dan sekian banyak hal yang sudah selesai. Nah, harusnya kan kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata sudah selesai. Ya, tinggal kita mau nikmati prosesnya atau tidak supaya maksimal mendapatkan pahala. Nah, kalau ada satu poin yang kita bisa dapatkan, kalau ibu sedang ada musibah, ibu mengucapkan kalimat istirja, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini akan mendatangkan solusi dari permasalahan. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Termasuk musibah yang sudah pernah terjadi. Dan sudah keluar jalan keluarnya, kita ulangi lagi, ingat lagi, oh dulu saya pernah dikena ujian ini ya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun sudah selesai, juga akan tetap dicatatkan pahala tambahan. Itu yang disampaikan di poin nomor 6. Poin nomor 7 mengetahui dan meyakini perbedaan kenikmatan dunia dan juga akhirat. Ya, di situ disinggung tentang masalah dunia ini akan dilalui. Seberat apapun ujian yang datang kepada ibu, itu akan dilalui. Tidak ada sesuatu yang kekal di dunia. Ya, termasuk kepemilikan kita nggak ada yang kekal. Pemilikan surat rumah, kendaraan, sementara semua. Meninggal jadi hak ahli waris dan tidak mungkin ahli waris tinggal satu rumah semuanya, satu kendaraan rame-rame, nggak mungkin. Pasti dibagi jadi hak orang. Kepemilikan akhirat nanti di akhirat, yang abadi nanti di akhirat, di surga. Sekali ibu punya istana itu, selamanya punya ibu. Khalidina fiha. Begitu juga yang lainnya. Maka kita sadari kalau dunia hanya sebentar, kita akan laluin.
Dan semua yang datang dalam bentuk ujian yang kita sabari akan kita dapat pahala maksimal nanti di akhirat. Yang kedelapan, mempersiapkan diri untuk menghadapi musibah dan meyakini bahwa musibah itu termasuk ketentuan Allah Ta'ala dan takdirnya. Jadi sebelum terjadi musibah pun kita sudah punya ya cadangan dalam hidup kita, kalau datang ujian itu kita bisa bersabar dalam menghadapinya. Tentu itu disebutkan banyak sekali kiat-kiatnya di poin nomor 8 itu ada pecahan-pecahan lagi ya, ada 7 poin tersendiri dibahas di dalamnya. Kemudian ada 6 poin tambahan. Kalau orang bersedih harus bagaimana itu tidak saya ulangi lagi karena itu sudah dibahas. Yang kesembilan, tidak memungkiri bahwa di dunia ini terdapat banyak musibah dari berbagai bentuk. Artinya bukan ibu sendiri yang diuji, tapi semua orang akan diuji. Ya. Dan ujian-ujian tersebut memang tinggal siapa yang bisa melalui atau tidak bisa melaluinya. Yang ke-10, mengetahui bahwa musibah merupakan obat bagi takabur. Sifat sombong akan hilang dengan datangnya ujian. Dan juga ujub, membangga-banggakan diri. Dua-duanya ini dosa besar. Saya lihat depan mata saya sendiri berapa orang gitu ya. Tadinya pada saat belum datang ujian luar biasa sombongnya. Mungkin melihat keluarga saja tidak, apalagi orang lain. Padahal sebenarnya hartanya juga tidak seberapa gitu ya. Tapi sudah luar biasa. Cara bicaranya sangat tinggi. Seakan-akan orang lain semua di bawah dia. Dia tidak ada, subhanallah, dinasihatin apapun tidak mempan. Tapi begitu Allah datangkan ujian, tidak dikasih anak, ya, usahanya bangkrut, tiba-tiba jadi merendah, ya, tiba-tiba jadi ramah sama orang, tiba-tiba jadi merendah. Itu di sekolah yang luar biasa tuh, pengalaman yang luar biasa dari ujian atau musibah yang sedang datang untuk menghilangkan sifat takabur itu sendiri. Yang ke-11, menyadari bahwa mengingkari musibah hanya menunjukkan kebodohan diri sendiri. Artinya kalau kita pungkiri musibah yang juga datang ya kepada para nabi-nabi, orang-orang saleh, dan juga datang kepada orang-orang selain mereka, orang-orang kafir. Lalu kita pungkiri, kenapa bisa terjadi pada saya? Padahal sebenarnya semua orang melaluinya. Maka itu menunjukkan kebodohan. Kalau kita seakan-akan mengatakan kenapa bisa terjadi? Loh, bisa terjadi, diuji sama Allah SWT. Tidak mungkin lepas karena semua manusia melalui hal yang sama. Kan pernah saya tanya di kelas kita sini kan, siapa di antara kita yang tidak pernah sakit? Sakit kepala, sakit gigi, demam, semua orang alami. Siapa di antara kita yang tidak pernah digunjing sama orang, difitnah sama orang, atau diambil haknya, atau utang semuanya dibayar? Nah, banyak sekali yang tidak dibayar. Orang lari, semua orang pernah ditipu. Seperti semua orang, kalau kita sendiri yang kena wajar kita marah. Ini semuanya orang gitu. Ya. Yang ke-12, menyadari bahwa berkeluh kesah tidak akan menolak musibah. Ngobrol sana sini tidak akan mengubah keadaan. Bahkan sebaliknya, itu hanya akan mengeluhkan Allah sebagai zat yang telah menentukan ujian tersebut. Ya, kita keluhkan. Padahal sebenarnya tidak boleh kita keluhkan. Ya. Kemudian yang ke-13, setelah menyadari bahwa berkeluh kesah tidak akan menolak musibah, melainkan hanya akan menambah kepedihan, maka gantilah keluh kesah itu dengan zikir kepada Allah. Jadi poin nomor 12-13 ini nyambung. Ibu dilarang berkeluh kesah, karena itu hanya mengeluhkan Allah kepada makhluk. Nggak bisa. Allah zat yang maha kaya, kita keluhkan pada manusia di depan mata kita, itu nggak akan mendatangkan jalan keluar. Kemudian di poin 13 dianjurkan justru kembali kepada Allah dengan banyak berzikir, banyak berdoa. Ya. Ini juga sudah kita jelaskan panjang lebar. Yang ke-14, berserah diri kepada Allah atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya ikhtiar dulu, cari jalan keluar, kemudian serahkan kepada Allah hasilnya. Tentu diikuti dengan sangka baik ya. Kalau saya sudah berusaha, saya sudah ikhtiar, Allah akan berikan jalan keluarnya. Terus berdoa, terus berusaha sampai Allah berikan solusinya. Ya, jangan putus asa. Mungkin tinggal sekali lagi ibu berdoa. Tinggal 1-2 hari lagi ibu bersabar misalnya ya. Jadi nikmati prosesnya, maka akan aman semuanya.